baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing supaya pembelajaran kita menjadi berkah. Ya, tidak lupa kita ucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan Khairul. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya Alhamdulillah kita sudah melaksanakan berdoa, ya, dan tidak lupa kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan di Al-Madinah ini terus kita giatkan supaya menjadi bekal kita di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Baiklah, sebelum pembelajaran, ya, boleh semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Cinta Tanah Airku. Silakan semuanya berdiri. Silakan duduk kembali. Baik. Ya, bagaimana perasaan kalian setelah kita menyanyikan lagu nasional Cinta Tanah Airku? Haru. Semangat. Apalagi motivasi, ya, buat kita semua bahwa suatu negara harus kita pertahankan, suatu negara harus kita perjuangkan, ya, manakala di tengah-tengah gejolak di Timur Tengah, saudara kita negara Palestina sedang dijajah oleh bangsa Israel. Nah, kita sebagai negara yang berdaulat, yang merdeka, tentu kita harus isi. Salah satunya dengan cara belajar sungguh-sungguh. Itulah wujud bela negara kalian sebagai seorang siswa. Ya, nanti yang hadir, ya, ajukan tangannya. Oke, Pak Iha, Cinta, Ira, Mala, Cila, Aksa. Kalau punya kayak gini, Iya, kira-kira negara mana? Ada Palu, ada Teko, ya. Ya, Palu. Martil. Kira-kira negara mana? Iya. Ada yang tahu? Ya, Maroko. Tadi mampu menunjukkan sikap positif terhadap hukum yang berlaku. Nah, ada satu pertanyaan dari Bapak. Mengapa di setiap tempat atau lingkungan ada aturan atau hukum? Ya, benar.
Agar bisa tertib. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Bunga. Ya. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Kalau di rumah, oh iya, Rafi silakan. Kalau tidak ada hukum, negara akan kacau. Betul nggak? Betul. Oke. Ada yang lain? Satu orang lagi? Ada? Silakan. Agar setiap warga masyarakat mentaati tata tertib. Ya, kita sebagai negara hukum harus bisa mematuhi, harus bisa mentaati aturan yang ada. Nah, sebagaimana pepatah, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Oke, baik, di sini ya Bapak akan menampilkan beberapa video perilaku taat dan patuh pada aturan. Tuliskan sebanyak mungkin mengenai masalah perundungan. Contoh, misalkan yang terjadi ya, mengejek teman dengan nama orang tua, tulis di sini. Ya. Kemudian apa lagi? Rasis. Nanti permasalahan ini kalian nanti susun, ya, susun sebanyak mungkin. Kemudian nanti setelah itu kalian akan menganalisis, ya, dari permasalahan tadi. Contoh misalkan perundungan. Kenapa misalkan terjadi perundungan? Nah, faktor yang menyebabkan perundungan itu apa? Nah, ya, coba diperhatikan. Ya, mengenai penyelesaian atau masalah solusinya. Nah, dari masalah tadi kalian akan mencari solusi dari perundungan tersebut, apa yang akan dilakukan. Contoh misalkan akan menegur teman yang melakukan pelanggaran bullying, atau misalkan membuat poster, kemudian akan membuat atau membentuk salah satu komunitas anti perundungan atau bullying, ya. Nah, kalian pun bisa mencantumkan jawaban ya berikut pertanyaan-pertanyaan di dalam tabel ya seperti ini ya, yang sudah Bapak bagikan di dalam lembar LKPD. Ya, Bapak akan membagikan lembar LKPD yang tentunya akan didiskusikan ya kelompoknya. Kemudian nanti ya silakan dikerjakan ya untuk proyeknya dikerjakan ya. Nah, Bapak kasih waktu ya 1 minggu ya dari sekarang untuk diselesaikan dengan kerja kelompok ya seperti itu. Nah, boleh pakai kamera ataupun media. Dapat mau cek ya mengenai tugas proyeknya yang sudah dibuat, nanti akan dipresentasikan ya. Oke, kelompok 1 ya siap? Udah ada kenalan kelompok 1? Tidak ada. Oke. Ya, kelompok 2 ada kenalan? Nah, kelompok 3 tidak ada. Berarti saya presentasi ya. Ada yang belum enggak kelompoknya? Ada? Udah. Untuk sekarang akan tampil dari kelompok 1. Kita kasih aplaus buat kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil penelitian kami. Oke, temanya perundungan dan bullying. Saya dari Hasan Lukman. Saya Muhammad Hasan Sanjaya dari Divisi Desa. Masalah perundungan atau bullying. A. Mengejek teman dengan segenap orang tua. B. Mengecilkan teman karena ekonominya. Yang lainnya mohon diperhatikan Atau orang tidak punya. C. Menendang teman atau memukuli teman dengan fisik. D. Memberikan pesan pada teman.
penyebab ini faktor individu tidak membuat seorang mengelola emosi negatif seperti marah atau frustasi, kurangnya empati pada orang lain. Faktor lingkungan, pola perilaku keluarga, tidak stabilan rumah tangga, faktor sosial, tekanan dari teman sebaya, budaya atau norma yang mendukung perundungan, faktor psikologis, gangguan kejiwaan, kurangnya pendidikan atau kesadaran. Solusi A melibatkan orang tua dan keluarga, mendorong komunikasi terbuka antara orang tua dan anak untuk memahami dan mengatasi keluarga, memberikan dukungan dan pembinaan kepada orang tua untuk mengatasi perilaku perundungan anak mereka. B. Pencegahan di sekolah, menerapkan program pencegahan perundungan di sekolah dengan fokus pada pembentukan budaya sekolah yang mendukung dan inklusif. C. Hukuman yang tepat dan konsisten, menetapkan sanksi yang jelas dan konsisten bagi pelaku perundungan. D. Pendekatan restoratif, mendorong dialog terbuka dan membangun empati antara pelaku dan korban. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat Bapak. Oke, sekarang silakan. Ya, ada yang mau bertanya kepada kelompok 1? Ya, silakan. Ini mengenai perundungan yang sering terjadi di sekolah ya, ataupun di keluarga, di masyarakat. Ya, sekarang silakan. Apa yang harus dilakukan ketika teman kita yang dirundung? Jadi sebenarnya karena kita kan punya teman lalu sebelum kita dirundung, itu sebenarnya kita punya waktu untuk agar tidak dirundung. Seperti itu. Caranya gitu. Bisa. Melaporkan misalnya ke guru, Orang yang lebih dewasa. bisa mengatasi perundungan tersebut. Ya, ada lagi. Bisa. Kira. Sebenarnya apa sih yang memicu perundungan bullying ini? Oke. Ya, pemicu bullying ini adalah faktor individu, bisa jadi tekanan dari teman sebaya juga, terus gangguan jiwa. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proyek kami yang bertema hidup sehat dan bersih. Yang berikut adalah dengan mengedukasi masyarakat mengenai pembakaran atau membuang sampah. Itu juga dengan bekerjasama mengelola sampah dengan mendaur ulang sampah atau melakukan pembuatan kompost sampah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang ada pertanyaan dari kelompok lain. Oke, Aksa. Nah, itu kan sudah dijelaskan tuh bagaimana cara mengatasi kayak apa namanya? Sama yang buang sembarangan. Nah, bagaimana kalau orang itu masih buang sampah sembarangan? Bagaimana dengan Buat edukasi. Iya. Juga bisa, saya kalau misalnya kita ngelihat ada orang yang membuang sampah, kita harus tegur. Ya. Tapi kalau orang itu masih tetap buang sampah sembarangan, Biasanya dikasih sanksi. Seperti apa? Dan dibuat aturan yang tegas. Biasanya kalau misalnya suatu lingkungan masyarakatnya sudah membuang sampah banyak dan tidak mengerti tentang semua itu, pasti pihak-pihak yang berwajib akan mengadakan aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dari tentang tadi 3 budaya positif. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Raffi. Nama saya Keisha. Nama saya Isa. Nama saya Faris. Mari kita lanjut saja ke inti dari diskusi. Ada pertanyaan mengenai disiplin positif, yaitu mengenai aturan-aturan yang ada di sekolah. apa pentingnya membangun budaya positif di sekolah? Bagus ya pertanyaannya. Ayo. Apa pentingnya
membangun budaya positif di sekolah. Tapi kira-kira Untuk membangun rasa disiplin dalam siswa. Ini penting. Ya, oke. Ada lagi? Nilai-nilai sikap. Aku. Ya. Apa yang harus dilakukan untuk membangun disiplin positif di sekolah? Apa yang harus dilakukan untuk membangun budaya disiplin positif di sekolah? Memberikan contoh yang baik untuk Apa yang harus dilakukan untuk membangun budaya yang di sekolah tadi? di sekolah. Yang menerapkan aturan. Ya. Terus apa lagi? Rapi. Memberi edukasi dan pengakuan yang lengkap. Mantap. Bagus. Udah cukup dulu. Udah puas. Selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini. Seperti kami janji, aku sekali tanpa pernah dimulai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembajakan akun di sekolah. Maka pengertian dari pembajakan akun adalah setiap orang dengan semangat tanpa atau memakan itu melakukan interseksi atau tindakan akses informasi elektronik. Ada yang mau ditanyakan? Saya, Apa tuh? kenapa masih banyak orang yang memakan hoax, padahal mereka bisa mencari tahu kebenaran dari informasi tersebut? Kalau dari sistem penjualan itu biasanya tuh tergiur oleh tawaran dan diskon yang murah. Itu kalau dari jual beli hoax itu loh. Kalau yang beli hoax, Kan tadi kan ditulis analisis orang menggunakan hoax itu karena kurang literasi. Nah, apa sih yang menyebabkan khususnya masyarakat Indonesia itu kurangnya literasi beda literasi? karena biasanya kalau aku banyak yang kurang atau males membaca dari apa yang gitu, sehingga membuat kita termakan hoax. Makanya literasi di sini itu lumayan Terus bagaimana upaya meningkatkan literasi bahasa Indonesia? kalau itu bisa diupayakan dengan mengadakan membaca bersama kayak hari Jumat itu. Kalau di lingkungan sekolah, kalau di lingkungan rumah bisa aja kita mengadakan perpustakaan keliling atau kayak setoran buku gitu biar dibaca semuanya. Kalau nggak ada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim untuk presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 berjalan dengan lancar. Tapi banyak pertanyaan sekali, kalian aktif, ya kalian partisipatif di dalam kegiatan pembelajaran, dan inilah salah satu anak-anak PKN ya, harus kritis, ya harus kritis, harus inovasi, harus punya kreativitas. Nah ya. Dalam model pembelajaran PJBL ini tentunya adalah ada salah satu karya yang ditampilkan, yaitu mengenai project. Ya, sudah bagus ya. Oke, Bapak mau tanya, bagaimana perasaan kali ini dalam pembelajaran mengenai Indonesia sebagai negara hukum? Puas. Ya. Ada yang lain? Banyak sekali informasi ya yang didapatkan melalui diskusi kelompok ataupun tanya jawab ya, yang tentunya kita sharing antara teman sebaya. Caranya kalian belajar sama bapak sebagai guru ya, tapi kalian pun bisa belajar melalui teman. Oke, kita refleksi dulu mengenai bullying. Apakah bullying ya sering terjadi di lingkungan kita?
Masih terjadi ya. Nah, kira-kira apa saja penyebab faktor orang yang membuli? Punya Punya dendam, kaki dua, masalah kejiwaan, ada lagi. Malah kan Pak dia pernah dibully Yang lain, jadi urusan dibully Pak. terus apa lagi? emang nggak suka aja. Ya bisa saja ketidaksukaan ya seseorang pada orang lain. Bukan iri atau dengki. Nah, oke. Terus bagaimana untuk mengatasi ya supaya orang-orang tersebut tidak melakukan bullying pada kita ataupun pada orang lain? Nah, coba ada yang mau ngasih saran? Tadi yang sudah dibahas ya. Bapak refleksi lagi. Oke, yang pertama dinasehati, betul ya, dinasehati. Nah, ketika misalkan kita melihat teman kita melakukan faktor bullying ya, bullying, maka cara kita sebagai temannya atau sebagai sahabatnya menasehati. Itu faktor pertama ya. Faktor pertama adalah menasehati. Bagaimana caranya supaya misalkan seseorang itu atau teman kita tidak melakukan hal tersebut? Karena apa? Karena kalau misalkan sudah melakukan tindakan bullying akan berdampak besar bagi korban itu sendiri. Yang pertama adalah kesehatan mental dan jiwa, itu sudah pasti, ya kan? Kemudian depresi bisa membuat seseorang itu minder, kurang percaya diri, ya bisa lagi dia tidak mau masuk sekolah nih, ya, atau lebih parah lagi bunuh diri. Makanya kita harus hati-hati ya ketika kita berbicara, ya, karena bisa saja pembicaraan kita bisa menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tadi mengenai sampah, ya, sampah juga ada dan dekat pada lingkungan kita semua. Seringkali Bapak juga melihat ada siswa yang membuang sampah sembarangan, ya, dan ini salah satu faktornya adalah kesadaran dari dirinya sendiri. Bagaimana kita sebagai warga sekolah membangun habit yang baik supaya tertanam dalam jiwa kita itu rasa memiliki dan mencintai lingkungan. Of belonging, rasa memiliki kita, kecintaan kita terhadap lingkungan harus kita bangun tentunya. Itu salah satu modal awal. Jadi kesadaran kita untuk membangun sebuah lingkungan yang bersih. Ya. Kedua, nah di mana ketika kita melihat ada orang yang membuang sampah harus kita ingatkan, harus kita tegur. Kalaupun misalkan tidak, ya tadi ada pertanyaan ya, tidak diindahkan, ya, teguran kita, ya, kemudian peringatan kita, maka kita dapat melapor kepada guru, ya, supaya dia diberikan bimbingan dan arahan supaya siswa tersebut tidak mengulangi hal yang sama. Karena kenapa? Karena ya, Bapak sampaikan dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah, yang Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 pasal 29 ayat 1E menerangkan ya tidak boleh ada yang membuang sampah. Kalian tahu dendanya berapa? 15 juta. Coba kalau dari kita sendiri bagaimana sebagai warga masyarakat atau warga sekolah membangun kesadaran untuk membuang sampah. Itu pertama kesadaran dulu. Ya, kalau misalkan sudah sadar, insya Allah ya tidak ada lagi yang membuang sampah.
sampah. Kalaupun misalkan masih ada, terapkan sanksi yang ketat, ya, yang berat supaya orang tidak membuang sampah lagi. Dan sebagai agen, di mana ada agen perlindungan, ada agen ayo hidup sehat dan bersih, ada agen disiplin positif dan etika bermedia sosial, ya. Tentu kita harus galakkan sosialisasi dan himbauan kepada warga ataupun ya minimal misalkan kepada teman-teman kita, ya. Siap? Siap. Siap? Siap. Nah, oke, satu lagi ya kita bahas mengenai etika bermedia sosial. Nah, dan tentunya etika bermedia sosial ini yang paling dekat dengan kita adalah gadget atau handphone. Di mana handphone ini adalah salah satu faktor penting dalam menyampaikan atau memberikan informasi kepada orang lain. Entah itu melalui WhatsApp, entah itu misalkan IG, entah itu Facebook, entah itu Twitter dan sebagainya. Nah, tentunya kita dalam bermedia sosial harus mengedepankan etika. Etika seperti apakah yang kita tegakkan atau kita harus lakukan, ya? Yang terpenting adalah kita bisa menjaga sopan santun supaya orang yang membaca tidak tersinggung atau tersakiti dengan ucapan atau pesan yang disampaikan melalui media. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari mengenai kedaulatan rakyat, ya, bab 2. Untuk itu ya silakan kalian baca-baca di rumah dan mengenai materi kedaulatan rakyat. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai. Kita akhiri dengan membacakan doa bersama-sama, ya, supaya ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.